pinggirnya itu ada pohon gede. Nah itu pada saat menjelang maghrib itu sampai jam 7 itu di pohon atas itu suaranya itu udah nggak karuan. Ya pokoknya semua suara-suara itu keluar. Waktu itu saya sempat mikir, anjir ini jam segini aja ini suara-suara udah keluar kayak gini, apalagi nanti malam gitu, kayak gitu. Hai teman Bi, sekarang saya lagi ngecamp nih di campsite. Ini kebetulan baru sekitar jam 9, tapi saya udah selesai aktivitas. Scene udah ditutup, ceritanya saya udah masuk ke tenda, udah mau tidur ceritanya. Tapi pada realnya kan saya nggak langsung tidur. Nah, untuk ngisi waktu yang gabut gitu ya, waktu gabut. Karena kalau jam segini langsung tidur juga kayaknya untuk saat ini kebetulan memang belum ngantuk, jadi nggak akan bisa langsung tidur juga. Jadi, nah daripada nggak ngapa-ngapain, kita bikin sesuatu aja. Bikin video maksudnya. Kenapa saya bikin video ini? Karena di kolom komentar tuh banyak banget yang komen gitu, banyak banget yang minta, terutama yang video yang waktu saya ke hutan larangan ya, karena di sana kan saya ngalamin atau kejadian ya begitulah ya. Kalau teman-teman yang udah nonton videonya mungkin udah tahu ya. Nah jadi sekarang mungkin saya akan coba sedikit cerita ya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, saya mau disclaimer. Kalau cerita saya ini mungkin bukan cerita yang apa ya, bukan cerita sesuatu yang wah, yang ya intinya saya cerita ini cerita apa adanya, tidak mendramatisir, tidak melebih-lebihkan. Jadi apa yang saya ceritakan itu memang yang saya alamin gitu. Jadi kalau ceritanya nggak menarik ya mohon dimaklum ya. Nah daripada berbasa-basi terlalu panjang, mungkin kita akan mulai aja ya. Jadi cerita ini akan saya apa ya, konsepnya itu kayak flashback gitu ya. Jadi saya ceritanya bukan hanya kejadian yang waktu di hutan larangan aja, jadi semua ya. Semua terutama saat saya melakukan solo camp. Jadi saya tuh pertama kali solo camp itu saya coba lihat di galeri ya, biar nggak lupa juga. Nah pertama kali saya ngupload video solo camp itu sekitar bulan Januari, sekitar akhir Januari 2021 ya. Berarti kalau sekarang Agustus udah sekitar 7 bulanan lah kurang lebih. Nah waktu itu saat pertama kali syuting solo camp, alhamdulillah ya nggak ada gangguan yang berarti. Waktu itu saya syutingnya itu di daerah Pangalengan, tapi hutannya sebenarnya kalau mau saya kasih tahu nggak apa-apa sih, karena hutan itu tuh memang jalur pendakian juga, jadi kalaupun saya kasih tahu nggak apa-apa. Nah pada saat pertama kali saya solo camp itu saya nggak dapat gangguan yang berarti, gangguan hal-hal mistis kayak gitu. Jadi saya cuma dapat apa ya? Ya mungkin bukan dibilang gangguan ya. Jadi waktu itu tuh ceritanya saya udah mau tidur, udah masuk ke tenda, lampu udah saya matiin. Pas saya mau tidur, di belakang tenda saya terdengar suara kresek gitu. Ya tapi pada saat itu saya positif thinking aja, mungkin itu babi gitu, karena memang di daerah sana tuh banyak banget babi. Bahkan kita bisa ngelihat si bekas galian mereka, bekas nyari cacing ya. Sorry teman Bi, saya batuk. Ya mungkin teman-teman bisa dengar suara saya masih agak bindeng ya, karena beberapa hari yang lalu saya habis sakit sekitar berapa ya, 3 sampai 4 harian kalau nggak salah. Tapi itu nggak penting. Kita next lanjut ke solo camp yang kedua. Nah ini beda hutan ya, beda hutan dengan yang tadi. Bisa teman-teman lihat juga, bisa bedain gitu ya. Kalau yang pertama itu nggak terlalu basah,
si hutannya itu. Nah yang kedua ini dia tuh lebih cenderung basah si hutannya. Bahkan pada saat itu saya dari semalam sampai besoknya seharian sampai mau pulang itu tuh saya tuh diguyur hujan ya, gemercik hujan, gak berhenti-berhenti. Nah pada saat itu, pada saat solo camp yang kedua itu, kalau dibilang gangguan mungkin bukan juga ya. Cuman pada saat saya tidur malam-malam itu, saya mimpi. Nah si mimpinya itu gimana ya? Pada saat pada waktu itu kan saya masih kerja. Kalau sekarang kan udah enggak. Pada saat itu saya masih kerja. Nah di tempat kerja saya kan punya temen. Nah kebetulan si temen kerja saya itu belum lama meninggal. Ya mungkin baru sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan lah. Belum lama lah meninggalnya. Nah pada saat itu tuh, pada saat saya lagi solo camp itu, saya mimpi gitu. Nah di mimpinya itu saya tuh ketemu lagi sama si teman saya yang udah meninggal itu. Tapi di dalam mimpi itu saya tuh tahu, saya sadar gitu kalau si teman saya itu udah meninggal. Jadi ya pas begitu kebangun ya lumayan bikin parno juga ya. Lumayan rada ngeri-ngeri juga gitu. Kok mimpinya aneh gitu kayak gitu. Bahkan si lampu yang karena saya tuh punya kebiasaan kalau pada saat sedang tidur itu lampu saya matiin ya. Terutama kalau tidur di tenda, kalau tidur tanpa tenda biasanya tetap masih ada lampu yang nyala. Nah, si lampu yang saya matiin karena parnonya itu, ya udah akhirnya saya nyalain karena saya kebangun sekitar jam 2 apa jam 3 pagi gitu. Pas kebangun itu ya lumayan bikin parno. Paling itu aja sih ke pengalaman yang kedua. Nah, lanjut lagi ke yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini bisa dibilang bukan pengalaman yang terlalu ini juga ya, yang terlalu menakutkan juga, nggak terlalu mencekam lah. Waktu itu tuh ada 2 kejadian sih. Yang pertama kejadiannya itu sekitar jam 9 apa jam 10 lah ya, jam 9-an deh kalau nggak salah, jam 9 kurang. Pada saat saya lagi masak, saya masih inget, tiba-tiba saya ngedengar suara beduk gitu, duk 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 duk. Secara logika di tengah hutan mana ada beduk gitu. Ya pada saat itu ya saya sontak langsung kaget lah, mikir gitu itu suara beduk dari mana gitu, itu kan tengah hutan gitu. Tapi ya udahlah, saya coba mengalihkan dan ya udah lupa gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu saya baru sadar, itu baru notice itu pada saat saya ngedit video. Ya tiba-tiba di belakang saya pada saat saya lagi masak, asik masak gitu, tiba-tiba ada rumput aja yang goyang satu-satu gitu. Ya maksudnya nggak ada angin, yang lainnya diem. Nah kalau sekarang ada angin, tanaman di sekitar saya goyang karena memang ada angin. Jadi pada saat itu kejadiannya nggak ada angin, tapi tiba-tiba ada satu tanaman, satu tumbuhan, satu rumput, dia tiba-tiba goyang aja sendiri kayak gitu. Dan itu ya udahlah, karena memang saya nyadarnya juga setelah di rumah ya pada saat ngedit, jadi nggak terlalu gimana-gimana juga. Nah itu mungkin di solo camp yang ketiga. Tapi usut punya usut, nah yang suara beduk tadi itu saya dapat penjelasannya. Jadi si suara beduk itu tuh memang suara beduk beneran gitu. Lalu datangnya dari mana? Jadi di daerah sana tuh kan di pinggir-pinggir hutannya itu banyak tanaman, banyak kebun gitu, banyak ladang warga. Jadi si warga itu memang sengaja dia masang beduk untuk nakutin babi, biar si babi nggak ganggu ke tanaman mereka. Jadi kayak gitu. Jadi setelah saya cari tahu memang kayak gitu. Dan ya udahlah ya, itu bisa dijelaskan secara logika. Nah setelah itu udah, mungkin itu solo camp yang ketiga. Next lanjut solo camp yang keempat. Nah ini nih yang lumayan mencekam ya. Pada saat itu lumayan mencekam buat saya. Jadi pada saat itu saya ngedenger 2 kali suara yang menurut saya sangat asing banget. Nah yang pertama itu
saya ngedengar suara itu sekitar jam berapa, jam 9-an lah itu udah selesai makan ceritanya, udah selesai makan, saya lagi ngangetin badan di depan api unggun. Tiba-tiba saya dengar suara, ya saya tahu pada saat itu suara binatang, cuman yang saya aneh itu, yang bikin saya apa ya, nyali saya agak menciut gitu. Saya nggak tahu, nggak bisa ngejelasin itu suara apa, karena selama bertahun-tahun saya keluar masuk hutan, saya baru pertama kali ngedenger suara itu, suara hewan itu gitu. Bahkan pada saat saya senter-senter ke atas itu, saya sempat ngelihat nyenter matanya. Kalau binatang malam kan, kalau matanya ke senter itu, dia akan kayak nyala gitu ya. Nah, sempat ke senter, sempat kayak nyala gitu. Jadi sebenarnya saya tahu itu tuh suara binatang, cuman saya nggak bisa ngejelasin, nggak bisa ngebayangin itu suara binatang apa gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kejadian yang keduanya itu pada saat solo camp yang sama, itu tuh pada saat saya sudah mau tidur, itu udah jam 12-an lebih kalau nggak salah. Jadi saya tuh udah mau tidur, udah yang setengah sadar setengah enggak, jadi udah yang merem-merem gitu, udah setengah sadar. Tiba-tiba saya kan dengar suara binatang, suara burung sih kayaknya, suara burung lagi. Dan di sana tuh ada dua suara. Jadi ada kayak suara yang vokalnya, terus ada suara yang kayak backing vokal yang di belakangnya. Nah, yang bikin saya ngeri itu bukan suara yang vokal yang paling kedengaran jelasnya, justru yang kayak suara backing vokalnya yang di belakang, yang kayak kok merinding. Yang kayak suara ketawa kayak gitu. Nah itu sampai sekarang saya belum bisa ngejelasin itu suara burung apa gitu. Itu aja sih. Nah, di solo camp yang keempat ini saya juga pengen klarifikasi ya, karena banyak banget orang yang komentar. Karena di scene pada saat saya ke sungai itu kan, di sungai banyak pipa-pipa pralon ya. Banyak orang yang komen, banyak yang bilang kalau katanya itu tuh bohongan, bukan di hutan katanya. Itu tuh belakang rumah. Karena mana mungkin di hutan ada pipa pralon. Jadi gini teman-teman, saya jelasin ya. Jadi lokasi saat saya ngecamp pada saat itu bisa dipastikan itu adalah memang di hutan. Dan untuk ke pemukiman terdekat itu saya pastikan lebih dari 5 km ke pemukiman terdekat. Jadi cukup jauh dari pemukiman terdekat ke hutan itu tuh. Nah, kenapa di hutan itu banyak pipa pralon? Penjelasannya itu, jadi si pipa pralon itu bukan buat disalurkan ke pemukiman, tapi buat disalurkan ke ladang-ladang petani. Karena di sana tuh kan banyak ladang-ladang atau kebun-kebun kopi ya. Nah, si para petani itu, mereka tuh bikin gubuk atau bikin saung di ladang atau di garapan mereka itu. Nah, jadi sekali lagi saya bilang si pipa pralon itu bukan buat disalurkan ke pemukiman, jadi itu buat ke ladang. Ya, soalnya gimana ya? Kalau misalkan temen-temen ngelewatin sebuah hutan, maksudnya di jalannya, jalan raya, terus di pinggirnya itu, kiri kanan itu ada hutan misalkan. Nah, kalian tuh jangan terkecoh. Mungkin yang kalian lihat itu tuh hutan lebat ya. Padahal itu tuh cuma kulitnya doang. Karena kalau kita buka dikit, masuk dikit ke dalam, di dalamnya itu kebun kopi teman-teman. Ya mungkin memang nggak semua ya, tapi di Bandung itu banyak yang kayak gitu. Jadi di luarnya aja, kulitnya aja yang kayak seolah-olah hutan rimbun, padahal di dalamnya itu kebun kopi semua, kayak gitu teman-teman. Udah itu aja mungkin, itu yang keempat ya. Lanjut ke solo camp. Oh, yang kelima bukan solo camp, karena waktu itu inframe-nya berdua sama Abu, bisa ditemenin sama Abu. Di sana saya nggak ada pengalaman, nggak ada gangguan yang gimana-gimana, ya, memang nggak ada gangguan ya. Terus selanjutnya solo camp yang buka puasa di hutan. Nah ini juga saya nggak dapat gangguan. Terus lanjut lagi ke malam Jumat nekat solo camping. Nah kalau ini mah apa ya? Saya juga sebenarnya nggak dapat gangguan ya, karena memang itu campingnya juga di campsite. Waktu itu saya camping di Gunung Puntang. Dan pada saat itu ya
di sebelahnya itu kan memang lumayan ramai juga ya, lumayan banyak orang juga, jadi saya nggak terlalu takut juga. Walaupun dulu sekitar saya masih sekolah sih kayaknya, memang saya dapat pengalaman yang lumayan agak ngeri juga sih di sana di Gunung Puntang itu. Tapi ya itu dulu, kalau sekarang masih udah enggak sih mungkin. Kayak gitu ya. Terus yang solo camping pinggir sungai nggak dapat gangguan juga. Lanjut ke solo camping spesial lebaran, ini di campsite juga di Ranca Upas ya, jadi nggak ada apa-apa. Nah yang solo bushcraft hujan sepanjang malam. Nah ini nih, kalau ini gangguannya bukan ke gangguan mistis ya, lebih ke apa ya, jadi pada saat itu kejadiannya ya, pada saat itu saya mau bikin shelternya, karena pada saat itu pertama kali saya nggak pakai tenda ya, ceritanya bushcraft gitu, ala bushcraft, pakai hammock sama flashlight doang. Jadi pada saat itu ceritanya saya mau bikin shelternya itu di sungai gitu ya. Sungainya memang nggak terlalu gede ya, cuma gemercik air dikit ya, kecil lah, nggak terlalu gede gitu. Nah ceritanya saya mau bikin shelternya di sana ya, biar dramatis aja, biar kayak orang-orang gitu maksudnya. Dan pada saat itu saya udah nemuin tuh lokasi yang wah kayaknya cocok nih gitu buat bikin shelter. Bahkan si rumput-rumput yang liar-liarnya itu udah saya sedikit bersihin, saya sedikit rapiin. Nah setelah selesai saya ngerapiin itu yang rumput-rumput yang tinggi-tingginya, ceritanya saya makan dulu tuh, karena saya pada saat itu saya bakal nasi bungkus. Itu udah kebiasaan saya ya, jadi kalau pada saat ke hutan untuk makan siang itu saya selalu bawa bekal nasi bungkus. Nah ceritanya makan lah tuh di pinggir sungai. Pada saat itu kan saya nggak bawa air mineral kemasan ya, nggak bawa air minum yang siap minum gitu. Jadi pada saat itu saya cuma bawa water filter yang Life Straw kalau nggak salah. Jadi dengan si water filter itu kita bisa, walaupun airnya kotor misalkan air sungai gitu ya, kalau kita filter pakai itu ya jadi layak lah untuk diminum. Tapi ya cuma buat sesekali aja ya, buat keadaan darurat pada saat lagi camping atau lagi hiking kayak gitu. Kalau sehari-hari ya jangan juga. Nah ceritanya saya makan, selesai makan ya biasalah minum, ngambil air dari sungai dimasukin ke botol itu diminum lah. Nah selesai makan, ceritanya saya tuh mau ngecek buat nyari kayu bakar, karena kalau di bawah sana kan di sungai itu ya nggak memungkinkan juga ada buat kayu bakar. Kalaupun ada kayu dipastikan akan basah gitu kan, jadi saya harus nyari agak ke atas. Nah ceritanya saya agak jalan ke atas dikit, itu masih di sungai ya. Pada saat saya lagi jalan, tiba-tiba saya ngelihat apa ya, kayak ekor gitu. Ekornya lumayan gede ya. Nah begitu saya lihat, ternyata itu adalah bangke, nggak tahu kera, nggak tahu monyet ataupun apa sih namanya itu, surili atau apalah ya. Pokoknya sejenis binatang kayak gitulah. Tapi gede itu si bangkainya itu. Dan di sana saya coba deketin, ternyata udah belatung semua teman-teman. Anjir. Kalian bisa bayangin nggak? Jadi si bangkainya itu masuk ke bibir sungai, maksudnya si sebagian bangkainya itu kena aliran sungai itu. Jadi kebayang dong, tadi saya minum di bagian hilirnya itu, saya minumnya kan di bagian bawahnya, bagian hilirnya, ya otomatis berarti si airnya itu melewati si bangkai kera itu. Dari sana langsung mual. Bahkan pada saat itu si bangkainya itu saya record ya, di handphone saya masih ada sebenarnya, cuma nggak akan saya tampilin karena nggak layak lah, nanti kalian jijik lihatnya. Nah udah, ceritanya saya lanjut lagi ke atas. Pas mau jalan ke atas itu tiba-tiba saya ketemu ular. Nah dari sana nyali saya langsung ciut, wah ini kayaknya nggak bener nih, saya nggak boleh bikin shelter di sini. Karena setelah ketemu ular itu yang pertama kan nemu bangkai, ya udah pas nemu bangkai juga nyali saya udah turun setengahnya tuh. Nah ditambah lagi dengan ketemu ular, ya udah akhirnya saya putusin buat pindah lokasi
Jadi saya nggak lanjutin buat bikin shelter di sana. Tapi setelah saya nemuin lokasi yang bener gitu kan, ya setelah saya selesai bikin bipak, bikin shelter, ya ternyata beneran hujan gitu. Jadi kebayang dong kalau misalkan saya beneran bikin shelter di bawah, gimana repotnya saya, karena semalaman itu tuh saya diguyur hujan. Jadi kayak gitu ya. Tapi so far itu tuh bisa dibilang apa ya, solo camping paling betah buat saya. Karena besoknya itu bahkan sampai tengah hari ya. Karena biasanya tuh saya tuh kalau misalkan solo camp itu tuh pagi-pagi itu saya udah pengen cepet-cepet pulang, pengen beres-beres gitu, pengen pulang. Nah pada saat itu karena saking betahnya jam 12 siang itu saya baru bongkar-bongkar si flysheet, baru siap-siap mau pulang. Itu karena betah-betahnya. Ya karena ya berasa nyaman aja gitu. Santai-santai depan itu api unggun di hammock gitu. Pokoknya itu yang solo camp ya yang itu ya. Sekarang kita lanjut lagi yang ke mana? Nah ini yang selanjutnya itu yang saya masuk ke hutan larangan. Ini juga sama nih. Jadi rutenya itu pertamanya itu saya itu ngelewatin ladang petani gitu. Ngelewatin ladang kebun kopi. Setelah itu masuk hutan sebentar saya ketemu sungai gitu. Nah begitu masuk sungai saya tuh udah nyium aroma bau dupa. Di sana udah wah ada apa nih? Tapi pada saat itu karena saking konyolnya saya, bentar kamera saya ini yang ini mati deh kayaknya. Coba saya cek dulu bentar ya. Sorry kepotong teman-teman, ternyata kamera saya yang satu lagi memorinya habis, tapi sebagian filenya sekarang udah dihapus jadi udah bisa on record lagi. Jadi lanjut ya, tadi itu sampai hutan, sampai masuk sungai, tiba-tiba saya nyium bau dupa. Nah setelah nyium bau dupa itu memang pada saat itu si hutannya itu memang gimana ya, tongkrongannya atau tampilannya itu memang lumayan menyeramkan ya, karena kayak ada pohon gede, terus ada yang apa sih yang ngerambat, tumbuhan-tumbuhan ngerambat gitu. Kalau di bahasa Sunda itu areuy namanya itu. Saya ngelihat kayak gitu, auranya tuh memang beda sih hutannya itu. Sama lagi nyium bau dupa. Tapi ya udahlah, pada saat itu saya nyoba mengalihkan untuk tidak apa ya, tidak mendramatisir gitu. Saya coba mengalihkan, dan setelah lanjut dari sana kan saya semakin masuk ke hutannya tuh. Semakin masuk ke hutan, dan setelah lewat dari yang bau dupa tadi, saya udah mulai lupa tuh kejadian tadi. Jadi udah nggak ada pikiran kayak gitu-gitu lagi lah. Nah camping seperti biasa gitu ya. Ya sampai akhirnya pada saat malam itu kejadianlah pada saya nyenter. Waktu itu saya mau itu yang nge-review center, tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya syutingnya di tempat lain, nggak jadi di sana, karena kejadiannya itu ya saya ngelihat sosok yang mbak kun gitu ya. Tapi ya kalau misalkan temen-temen yang pernah lihat mungkin ya, kalau ngelihat kayak gitu tuh nggak jelas seperti kita ngelihat benda yang real gitu. Kalau kita ngelihat benda yang real kayak gini kan itu jelas, cuman kalau yang kayak ngelihat yang kayak gitu tuh ya memang agak samar-samar gitu. Jadi gitu sih penjelasannya. Tapi yang lebih parno lagi, karena waktu kejadian itu, setelah kejadian itu kan saya susah tidur tuh. Jadi semalaman saya nyalain api unggun sampai ya menjelang subuh, mungkin kayaknya sih saya baru bisa tidur. Nah jadi pada saat saya tidur itu kan saya nyalain lampu tuh, satu buah lampu, karena saya tidurnya nggak di tenda, jadi cuma pakai flashlight. Nah kalau misalkan saya tidur pakai flashlightan doang, biasanya saya nyalain satu lampu gitu biar nggak gelap-gelap banget. Nah yang ngeri itu pada saat pagi, ya jam 5-an lah mungkin kebangun. Saya kan pasang lampunya itu di belakang sini nih, lampu di belakang sini nyenter ke sana gitu, dan saya juga menghadap ke sebelah sana. Saya arahin ke bagian atas si senternya itu. Pas subuh-subuh kebangun, ini lampu kan masih nyala, masih nyenter ke atas. Tiba-tiba buka mata, depan itu kayak sosok putih gitu gede. Anjir, itu kagetnya setengah mati.
udah mah semalam karena kejadian itu ditambah pada saat itu tiba-tiba saya ngelihat itu, tapi setelah sadar gitu ternyata itu cuma pohon aja. Jadi ya mungkin karena ketakutan itu mungkin kita yang nyiptain ya, jadi ya nggak sepenuhnya juga. Jadi kita ngelihat pohon aja gitu udah kayak ngelihat apa kayak gitu. Jadi itu pengalamannya. Setelah itu, oh iya, nah kejadian selanjutnya pada saat itu kan pada saat saya lagi ngomong di kebun kopi, tiba-tiba pada saat kejadian itu saya nggak sadar gitu kalau si dahan kopinya itu ada yang goyang-goyang satu. Tapi pada saat saya ngedit tiba-tiba ada goyang-goyang satu, dan itu kok kayak apa ya, kayak beruntun gitu, berturut-turut kejadiannya. Ya kayak gitulah. Nah lanjut lagi nih yang masak jantung pisang. Nah di video ini tuh banyak yang komentar, "Bang, itu kebun pisang orang diambil jantungnya." Jadi temen-temen, itu tuh bukan kebun pisang orang ya. Jadi itu saya ngambil, itu kan saya campingnya itu di pinggir kebun teh ya, bukan di pinggir kebun teh, maksudnya daerah sana tuh ada kebun teh. Saya ngelewatin kebun teh dulu baru masuk ke hutan gitu. Kalau saya campingnya di hutan. Jadi si pohon pisangnya itu bukan kebun penduduk ya. Jadi ya kebun tehnya juga kan bukan kebun teh milik pribadi, itu milik PT PN. Jadi ya lagi pula si kebun pisangnya itu bukan kebun ya, itu pisang liar gitu. Itu karena memang banyak banget, bahkan udah yang dekat lokasi saya camping juga di sana masih banyak pohon-pohon pisang. Memang cuma yang semakin masuk ke hutan si pohon pisangnya itu memang lebih kecil. Kalau yang di luar karena sinar mataharinya banyak, dia lebih gede. Yang kayak yang waktu saya tebang itu saya ambil jantung pisangnya. Jadi itu bukan kebun orang ya, bukan kebun milik pribadi. Nah di uniknya di Solo Camp yang ini, walaupun di tengah hutan, itu kan lokasinya saya masuk tuh ke dalam hutan. Bahkan pada saat masuk setelah kebun teh kan saya ngelewatin sungai, itu auranya tuh udah agak beda. Nah semakin masuk ke dalam, ternyata di dalam jadi biasa aja gitu. Bahkan pada saat malam-malam itu saya dengan apa ya, bukan songong ya. Ya karena pada saat itu saya tuh posisinya lagi apa ya, kalau bahasa Sunda itu lagi mangprang gitu. Saya nggak ngerasain takut apa-apa, saya cuek aja tuh malam-malam, senter-senter kayak gitu. Sengaja keluar shelter, bahkan saya record pakai handphone. Kayaknya footage-nya masih ada di handphone, nanti saya coba tampilin ya. Saya waktu itu saya bikin instastory malam-malam karena memang ada sinyal walaupun cuma 1 atau 2 bar kayak gitu. Nah itu, jadi kadang nggak bisa ditebak ya. Ada yang hutan bener-bener hutan tapi kita nggak ngerasain apa-apa. Nah selanjutnya yang ini, justru yang ini kebalikannya. Ini kan saya tuh lokasi campnya itu di apa ya, jadi rutenya itu saya tuh pertama tuh ngelewatin kebun. Setelah kebun itu ada hutan dikit gitu. Setelah hutan dikit itu ada kebun lagi, baru hutan yang bener-bener hutan gitu, yang hutan lebat gitu. Ntar ada motor lewat. Saya ulangi ya, jadi si rutenya itu pertamanya itu saya ngelewatin perkebunan gitu, lumayan luas, jauh lah, 1 jam lebihan saya ngelewatinnya. Perkebunan, setelah itu ada hutan sedikit, setelah hutan itu ada kebun lagi sedikit, dan baru masuk ke hutan yang lebat. Nah jadi saya itu posisinya itu posisi campingnya itu di hutan yang kecilnya itu. Kalau secara logika ya dekat perkebunan juga, dekat kebun warga. Pada saat itu saya mikirnya, wah ini mah bakal enjoy gitu. Tapi ternyata teman-teman, setelah saya pasang tenda itu masih siang ya, sekitar jam 2 atau jam 3, jam 2an sih kayaknya. Setelah selesai pasang tenda kan saya langsung nyari kayu bakar tuh, ngumpulin kayu bakar. Dan di sana kayu bakar itu banyak banget, itu surga banget tuh. Saya cuma tinggal gergaji gitu, pakai gergaji.
Ya pokoknya banyak banget kayu bakarnya, bahkan pada saat besoknya saya pulang si kayu bakar yang saya kumpul itu masih nyisa. Nah yang anehnya nih, kok saya tiba-tiba merinding ya ingat kejadian itu. Anehnya itu dari masih siang pada saat saya ngumpulin kayu bakar itu, saya udah ngerasain saya udah ngerasain apa ya, saya ngerasa ada yang mantau saya gitu. Itu dari masih siang ya, dari masih siang, dari pada saat saya ngumpulin kayu bakar terus aktivitas di tenda lagi masak-masak, saya tetap ngerasa ada yang mantau gitu. Sampai puncaknya itu sekitar maghrib sampai jam 7-an. Kok merinding anjir. Ini kayak ini nih posisi lokasinya itu kayak gini nih. Jadi pada saat itu lokasi tenda saya itu pinggirnya itu ada pohon gede. Nah itu pada saat menjelang maghrib itu sampai jam 7 itu di pohon ya atas itu suaranya itu udah nggak karuan. Ya pokoknya semua suara-suara itu keluar. Waktu itu saya sempat mikir, anjir ini jam segini aja ini suara-suara udah keluar kayak gini, apalagi nanti malam gitu, kayak gitu. Tapi yang aneh setelah lewat jam 7 udah hilang tuh si suara. Bahkan saya kok berdiri ya. Setelah lewat jam 7 itu apa namanya, saya udah ngerasain kayak gitu lagi, udah biasa aja gitu, udah ya normal lagi. Yang tadi siang saya ngerasa takut, setelah lewat jam 7 biasa aja. Bahkan setelah lewat jam 9 kalau nggak salah, saya sengaja bikin footage buat center gitu. Itu dikasih ke brandnya, ya sengaja buat diposting di media sosialnya. Saya sengaja malam-malam bikin syuting kayak gitu, bikin footage kayak gitu, enjoy aja gitu. Saya syuting bikin footage yang kan ada yang komentar, bang gimana suasana kalau lagi di hutan, apa ini habis baterai ya, kedip-kedip. Bentar saya cek dulu ya. Itu sih mikrofonnya pakai wireless, jadi tadi kedip-kedip, gak tahu kenapa. Tapi kayaknya mudah-mudahan masih aman. Nah itu lanjut ya. Jadi setelah malam itu bahkan saya nggak ngerasain apa-apa. Nah itu, jadi kadang-kadang kalau ada hutan yang bener-bener hutan, yang rimbun, yang tengah hutan, saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi justru kebalikannya, hutan yang kita nganggap sepele lah istilahnya, justru di sana terornya lumayan banyak. Nah lanjut lagi ke solo camp yang masak terong, yang videonya yang ini atau mana lah terserah. Nah di sini saya nggak dapat gangguan dari yang hal-hal gaib ya, tapi gangguannya itu justru malah dari tawon. Teman-teman bisa lihat ya, dari mulai scene pertama saat opening, saat pertama jalan saya tuh udah diganggu tawon. Terus lanjut sampai sampai ke lokasi camp, di sana udah banyak tawon. Bahkan sampai closing pada saat mau pulang saya masih diganggu tawon, dan itu saya kesel banget pada saat itu. Waktu itu saya pas sampai mau masang tenda, sebelum pasang tenda saya bikin api dulu karena saking keselnya, biar si tawonnya itu takut, karena si tawon itu kan takut sama asap kayak gitu. Jadi saya bikin api dulu. Itu walaupun saya udah bikin api, itu tetap aja si tawonnya masih ada. Nah itu gangguannya. Kalau di sana nggak ada ya, nggak ada gangguan hal-hal gaibnya. Nah lanjut lagi yang solo camp terjebak hujan di tengah hutan, yang saya bikin shelter buat ini buat api unggun. Nah kalau di sini sebenarnya nggak ada sih, nggak ada yang gangguan yang terlalu gimana-gimana. Cuman memang auranya itu, si hutan itu memang auranya beda. Saya ngerasain beda banget aura hutan itu tuh, karena mungkin yang banyak pohon tepus itu ya. Bahkan saya tuh pada saat malam-malam kejadian apa ya, si pohon tepus tiba-tiba jatuh aja gitu, roboh. Tapi setelah saya cek ya memang karena sih udah lapuk sih. Tapi ya pada saat kejadian ya lumayan bikin takut juga. Lagi malam-malam gitu tiba-tiba roboh, mikirnya kan yang aneh-aneh. Itu aja sih yang terakhir yang di hutan pinus. Di sini juga nggak ada sih.
Kalau hal-hal gaib gak ada gangguan, cuman gangguannya itu semalaman kena angin. Itu angin kenceng banget, mana hutan pinus gitu. Saya tuh ngerinya itu takut ada yang roboh. Terus nah di yang video yang ini banyak orang yang bilang, ya banyak yang komen, "Bang, itu di menit sekian ada orang di depan, itu temennya ya." Itu tuh bukan teman saya, tapi itu tuh adalah orang yang lagi ngambil atau lagi ngambil rumput ya, lagi ngarit kalau bahasa Sunda itu. Lagi ngarit bapak-bapak. Ya karena di sana memang di area itu memang ada jalan yang memang untuk lalu lalang orang. Jadi bahkan di lokasi saya camping itu di sebelahnya itu ada sawah yang padinya itu udah mau kuning-kuning kayak gitu. Jadi di sana ada bapak-bapak yang lagi nungguin padi juga, biar nggak biar nggak sama burung. Jadi ya itu kan memang bukan di tengah hutan juga, jadi ya wajar juga kalau misalkan ketemu ada orang yang lewat kayak gitu. Kayak misalnya sekarang saya camping di campsite ya, tadi banyak orang lalang yang mau camping ke atas. Cuma kalau untuk area sini nggak ada sekarang. Jadi kayak gitu ya teman-teman ceritanya. So mungkin segitu aja lah, udah lama juga ini durasinya, udah setengah jam lebih. Memori juga yang ini udah mau penuh sih kayaknya, cuma yang berapa giga. Ya, sekali lagi saya mau disclaimer kalau misalkan cerita saya ini bukan cerita yang menarik mungkin ya. Ya ini mah cuma sebagai selingan aja lah ya. Karena saya juga belum bisa solo camp ke hutan lagi. Ya daripada banyak bolongnya saya gak ngupload video, ya udahlah diselingin pakai yang video-video kayak gini. Dan mungkin setelah ini kalau misalkan temen-temen ada yang bilang, "Bang, sekarang mau berubah mau jadi konten horor," saya nggak akan bilang saya akan berubah jadi konten horor, tapi saya juga nggak akan bilang kalau saya nggak akan bikin konten horor ya. Ya saya mah ngalir apa adanya aja. Tapi kalau untuk sementara ini ya mungkin saya solo camp dulu, atau kalau nggak pendakian. Tapi kalau kedepannya saya juga belum tahu. Ya kalau misalkan memang istilahnya apa ya, kalau kata Zawin itu industrinya. Kalau industrinya menuntut ke sana ya mau nggak mau ya kita harus terjun juga. Karena kalau misalkan kita terlalu apa namanya istilahnya, terlalu idealisme ya kita mati juga gitu. Ya gitu aja ya teman-teman. Sorry ya kalau misalkan video ini tuh nggak jelas banget ya. Ya ini mah seperti yang udah saya bilang tadi ya, cuma selingan aja. So mungkin segitu aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin saya cerita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Budi Supriyadi pamit. See you on the next trip, see you on the next video. Salam Indonesia. Ini udah dingin, udah jam 10 nih. Sekarang jam 10. Takut tiba-tiba ada yang lagi nongol aja gitu anjir. Dah.